Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas tentang integral lipat atas daerah bukan persegi panjang. Jadi gini, jadi misalkan ini sumbu X, Y, dan ini sumbu Z. Terus misalkan ada ini kurva Y sama dengan X kuadrat di bidang XZ nih ya. Nah terus misalkan kita punya permukaan di atas nih, permukaan sembarang lah. Ini Z sama dengan fxy. Nah, terus kita disuruh mencari integral untuk ini nih, untuk daerah ini. Tuh. Jadi, daerah integral kita bukan lagi persegi panjang kotak gitu, alas kotak yang kita integralin di video-video sebelumnya. Sekarang bentuknya bisa lebih sembarang gitu. Nah, kalau ini kebetulan bentuknya kayak gini. Nah, gimana nih caranya? Nah, seperti biasa kita pilih partisi kita. Jadi misalkan kita partisinya sesuai arsiran ini. Jadi kan kita untuk titik ini kita punya nilainya nih. Untuk titik ini kita punya nilainya. Nah, ini ada luas areanya. Nah, terus kita akan buat balok-balok seperti yang sebelumnya. Kayak gini. Sorry ini nggak lurus, harusnya lurus gitu ya. Pokoknya intinya kita buat balok-balok kayak gitu. Nah, berarti yang kita lakuin adalah volume itu adalah double integral dari fungsinya dikali dA untuk area tertentu. Nah, misalkan fungsi yang mau kita integralin itu fungsi x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita lihat dari gambar kita, partisi kita itu kita integralin dulu terhadap garis ini ya. Berarti terhadap y. Nah, terhadap y, terus baru kita integralin ke arah sini terhadap x. Nah, untuk y, batasnya itu adalah garis 0 ini kan. Garis nih, y sama dengan 0 sampai garis y sama dengan x squared. Nah, untuk x, misalkan kita pilih ini x1-nya min 1 di sini. Dan misalkan di sini itu x sama dengan 1. Berarti ini kita punya batas min 1 dan 1. Nah, berarti pertama kita integralin terhadap y, x-nya kita anggap konstan. Berarti kita punya integral dari min 1 sampai 1, x kuadrat y ditambah sepertiga y pangkat 3, yang kita evaluasi dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan x squared dx. Nah, terus gimana? Nah, terus kita masukin nih, jadi x kuadrat kali x kuadrat, x pangkat 4, dikurang 0 ya. Ditambah sepertiga, berarti x pangkat 6 dikurang 0, x pangkat 6 gitu kan. Terus kita integralin ini terhadap x. Berarti kita punya 1/5 x pangkat 5, ditambah 1/21 x pangkat 7, kita evaluasi ini dari min 1 sampai 1. Nah, berarti kita akan dapat 1/5, 1 ditambah 1, 1/5 dikurang min 1/5 gitu kan. Ditambah 1/21, 1 ditambah 1 juga gitu. Jadinya 2/5 ditambah 2/21. Ini sama dengan 52/105. Nah, jadi apa yang kita lakuin? Jadi untuk daerah yang bukan persegi panjang, jadi ini daerah alasnya ya, misalkan ini X dan Y, sumbu X dan Y. Kalau misalkan daerah integral kita adalah daerah persegi panjang, maka kita tinggal mengintegralin dari X1 sampai X2 dan Y1 sampai Y2. Maksudnya itu batas integralnya tuh di sini angka gitu, misalkan 0, 1, 2, 3 gitu. Berarti kan X1-nya ini 0, X2-nya ini 1, Y1-nya ini 2, Y2-nya ini 3 gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, tapi yang kita kerjain barusan adalah integral atas area yang bukan persegi panjang. Nah, area kita itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Gini, daerah yang dibatasi dari sumbu X sama Y sama dengan X kuadrat. Untuk X-nya dari min 1 sampai 1 gitu. Nah, di sini kita bikin partisi gini-gini. Nah, partisi yang kita buat itu nggak bisa sembarangan. Jadi kita nggak bisa bikin partisi yang arahnya kayak gini nih. Tuh. Kenapa nggak bisa kayak gini? Karena yang kita lakuin tadi, jadi di sini kita punya fungsi 0, terus di sini kita punya fungsi X kuadrat gitu kan. Terus di sini kita punya min 1 dan 1, yang tadi yang kita lakuin kayak gini. Nah, tapi kalau partisi kita horizontal-horizontal gini, kita punya, jadi partisi kita patah gitu. Fungsi awalnya ini, terus fungsinya patah sama ini dan ini, terus baru ke sini lagi gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bikin formulasi satu kayak gini.
Nah, inilah yang namanya ada daerah X simple dan Y simple. Nah, yang barusan kita buat itu adalah daerah Y simple, di mana kita punya dua kurva, di mana garis-garis Y yang didefinisikan dalam domain ini tuh bisa didefinisikan tanpa putus gitu. Kalau misalkan daerah itu kita definisiin pakai partisi horizontal, maka partisi horizontal kita akan putus nih, ya kan? Di daerah ini dia putus gitu. Sementara daerah X simple adalah daerah di mana garis-garis X itu bisa didefinisikan tanpa putus. Tuh. Nah, untuk daerah Y simple ini, kita punya batas di sini Y sama dengan fungsi terhadap X gitu kan, fungsi 1. Dan di sini kita punya Y sama dengan fungsi 2 terhadap X. Sementara untuk daerah X simple, kita punya di sini X dan X, yang ini fungsi 1 terhadap X, yang ini fungsi 2 terhadap X. Terhadap Y, Nah, jadi kalau ini partisi kita, nanti integralnya tuh jadi double integral dari fungsinya. Nah, pertama kita integralin dulu terhadap X, terus kita integralin terhadap Y. Nah, di sini kita punya V1, fungsi 1 dan fungsi 2. Nah, sementara di batas luarnya kita punya angka 1, C1 misalkan, dan C2, angka 2. Jadi misalkan ini C1 dan ini C2 gitu. Nah, sebaliknya kalau yang daerah Y simple, maka integral kita itu akan jadi integral dari fungsi dy dx gitu. Jadi kita integralin dulu terhadap y, sehingga di sini fungsi 1, sini fungsi 2. Lalu batas luar dari integral yang terluarnya itu adalah angka, jadi C1 dan C2. Dimana C1 ini angka untuk X gitu. Nah, untuk daerah-daerah ini X simple dan Y simple ini, di mana domainnya itu bukan persegi panjang, kita perlu hati-hati buat naruh batas integral ini. Jadi, double integral yang kita buat, itu nggak boleh batas integral luarnya itu sebuah fungsi gitu. Sementara batas dalamnya itu angka misalkan. Nggak boleh, karena hasil integralnya nanti itu adalah masih sebuah fungsi gitu, nggak jelas jadinya, bukan sebuah angka. Misalkan kita pengen nyari volume, kita nggak akan tuh dapat nilai angka volumenya itu berapa gitu, karena ya ini kan fungsi kan, jadi hasilnya adalah fungsi gitu. Nah, yang perlu kita lakuin adalah gimana caranya kita membuat partisi supaya batas integral dalamnya itu adalah fungsi dan batas integral luarnya itu adalah angka, seperti yang udah kita lakuin pada video ini di awal gitu. Nah, ini sehingga jadinya kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa dapat sebuah angka gitu, misalkan angka L gitu. Nah, terus pertanyaannya, misalkan kita punya daerah kayak gini. Nah, kita harus mengintegralkan dengan alasnya daerah seperti ini. Nah, daerah ini itu jelas nih, bukan Y simple dan juga bukan X simple. Nah, terus gimana kalau kayak gini? Kalau daerahnya kayak gini, kita harus bagi dua daerahnya. Atau bagi berapapun lah, bagi menjadi daerah-daerah lebih kecil, di mana kita bisa hitung integralnya. Nah, kalau misalnya kita bagi dua kayak gini, maka daerah ini akan menjadi daerah X simple, dan daerah ini akan menjadi daerah Y simple, di mana kita bisa menghitung si integralnya gitu. Jadi, integral yang kita lakuin untuk area, misalkan ini kita anggap area 1 dan area 2, integral untuk seluruh area. Jadi kita harus pisahin nih. Jadi kita evaluasi integral yang ini dulu, baru evaluasi integral yang ini dulu. Gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini buat integral dari daerah yang bukan persegi panjang. Semoga bisa membantu buat memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.